Sepasang suami istri yang memutuskan bercerai karena merasa tidak cocok lagi. Diberi kesempatan selama 30 hari oleh pengadilan untuk memutuskan. Tapi ketika pulang, mereka mengalami kecelakaan parah yang membuat keduanya lupa ingatan. Bahkan mereka berdua tidak ingat pernah menikah sebelumnya. Awalnya Nara akan menikah dengan kekasih barunya sendiri. Galau berat setelah tahu bahwa Nara akan menikah dengan orang lain. Setelah putus dengannya, Junhyol yang mabuk bertekad akan ke pernikahan Nara dan menculik gadis itu. Tapi tiba-tiba ketika pintu dibuka, Junhyol kaget. Nara sudah ada di depan pintu menggunakan gaun pengantinnya. Nara kabur dari pernikahannya karena masih mencintai dan memberi lelaki ini kesempatan kedua. Junhyol pun menemui ibu Nara. Nara memang anak dari keluarga kaya raya. Mengira ibunya akan marah dengannya. Ternyata ibu Nara malah memberinya apartemen dan uang saku untuk menghidupi kehidupan awal mereka sebelum Junhyol mendapat pekerjaan. Tapi berbeda dengan ayah Nara yang adalah seorang jenderal hidup dan mati. Dipertaruhkan di sini karena ayah Nara begitu tidak senang. Namun Junhyol tetap berusaha sampai tiba-tiba Nara berkata, dia jauh lebih mencintai Junhyol daripada ayahnya. Ayahnya kaget, kemudian masuk ke rumah. Pria ini marah sekali mendapati ada seorang pria pengangguran yang ingin menikahi putrinya sampai akan menembak pemuda ini. Tapi pada akhirnya kedua sejoli ini menikah dengan cara sederhana dan mengundang orang-orang terdekat. Ternyata kehidupan pernikahan tidak semudah itu. Setelah lama mereka menikah, hubungan Nara dan Junhyol menjadi buruk. Nara bekerja sebagai seorang produser di dunia perfilman, sedangkan Junhyol sendiri kini berhasil menjadi pengacara yang sibuk. Junhyol lelah menghadapi Nara yang pemalas, tidak mau mengurus rumah, dan bahkan tidak sempat membuang bahan-bahan makanan yang sudah membusuk di kulkas. Karena berbagai masalah inilah, akhirnya keduanya memutuskan untuk bercerai. Ketika diundang sidang, Nara dan Junhyol saling menyalahkan satu sama lain. Menurut Nara, Junhyol terlalu merasa rendah diri dengannya. Sedangkan menurut Junhyol, Nara orang yang terlalu boros dan suka menghamburkan uang. Pernah satu kali, Junhyol yang masih menganggur meminta uang kepada Nara untuk hadiah pernikahan temannya. Namun kata Nara, tidak perlu karena Junhyol masih pengangguran. Setelah mengatakan itu, Junhyol jadi terus-terusan dan tidak mau lagi merepotkan soal uang karena dirinya seorang pengangguran. Kedua pasangan ini saling menjatuhkan satu sama lain mereka. Kan keduanya tidak malu membuka aib masing-masing. Seperti Jungkook yang pernah mengeringkan bokongnya dengan pengering rambut, dan Nara yang sering meminta berhubungan dengan Junhyol. Ketika wanita ini mabuk sampai berakhir muntah, ternyata puncak Junhyol marah dengan Nara adalah ketika hari ujian pengacara Junhyol. Nara hampir membakar rumah mereka karena membiarkan masakannya gosong, sedangkan dirinya tertidur. Junhyol harus meluatkan sarapannya akibat Nara yang teledor. Padahal ia akan menghadapi ujian hari itu. Pengadilan akhirnya memutuskan menerima perceraian mereka. Namun mereka diberi waktu 30 hari untuk masa pertimbangan. Nara dan Junhyol merasa lega akhirnya akan berpisah. Bahkan Junhyol sampai membuat pengingat di kalendernya sampai 30 hari ke depan. Keduanya kemudian pulang bersama. Tapi ketika keduanya bertengkar lagi di mobil, sebuah truk melaju menabrak mereka berdua. Kecelakaan tersebut begitu parah lama. Mereka pingsan. Akhirnya keduanya pun sadar. Namun semua orang terkejut mendapati Junhyol dan Nara hilang ingatan. Mereka bahkan tidak mengenal orang tua mereka dan memori bahwa mereka adalah sepasang suami istri. Dokter pun memberitahukan kepada mereka anak mereka mengalami amnesia sementara dan membuat memori-memori lama mereka menghilang. Nara dan Junhyol sendiri ketika diberitahukan suami juga istri, kaget. Junhyol tentu senang mendapat wanita cantik seperti Nara. Namun Nara terlihat enggan melihat Junhyol yang seperti orang bodoh. Ibu Junhyol sendiri mencoba memukul anaknya dengan batu dengan harapan ingatannya akan kembali. Tapi tidak terjadi apapun. Lagi-lagi Junhyol mencoba menanyakan Nara ada apa di tanggal 15. Karena sebelum Junhyol hilang ingatan, ia memang memasang alarm pengingat di HP-nya bahwa tanggal 15 nanti adalah hari perceraian mereka. Nara mengira mungkin itu adalah hari jadian mereka. Tapi adik Nara yang ada di sana terbangun dan berkata itu adalah hari perceraian mereka. Kagetlah Junhyol mendengar mereka akan berpisah. Namun Nara terlihat begitu lega. Adik Nara bilang hubungan mereka begitu buruk sampai-sampai mungkin akan berperang satu sama lain. Tapi Junhyol tampak masih belum percaya. Dokter meminta kedua ibu ini untuk membiarkan anak mereka tinggal di rumah mereka untuk mengembalikan ingatan keduanya. Tapi kedua besan ini bertekad mereka akan membiarkan Junhyol dan Nara tinggal serumah lagi. Tapi mereka akan membuat keduanya tidak boleh jatuh cinta. Pulangnya, ibu Nara meminta adik Nara yang akan tinggal bersama untuk mengawasi mereka berdua. Walau enggan, tapi pada akhirnya ketika sampai adik Nara harus menerimanya ibu. Nara begitu kaget melihat keadaan apartemen kedua suami istri ini. Tunggal sedang memandang foto pernikahan mereka, melihat bekas-bekas pertengkaran mereka sebelumnya. Mereka juga menemukan bola yang bertuliskan ajakan berkencan. Tentu saja mereka tidak ingat. Esoknya ternyata keluarga mereka mengadakan acara
untuk memulihkan ingatan mereka. Semua orang diundang, bahkan sahabat-sahabat mereka yang mereka lupakan. Salah satu teman Jungyeol menceritakan bagaimana keduanya pertama kali di sebuah klub malam. Jungyeol bertingkah konyol mencoba mendekati Nara. Namun Nara tampak ilfil melihat pria ini. Mereka bertemu lagi di acara baseball ketika Nara terlihat di televisi lapangan. Dan ternyata dia baru saja putus dari pacarnya. Pulangnya hari hujan dan tiba-tiba Jungyeol datang membawa payung untuk Nara. Junior memberikan bola baseball kepada sebagai Nara ajakan untuk kencan. Kedua pasangan ini dibawa ke tempat hipnotis untuk memulihkan ingatan mereka berdua sebagai suami istri. Di pikiran Junior, entah kenapa hanya pikiran buruk saja yang muncul di kepalanya. Seperti memori ketika istrinya itu hampir membakar rumah, mematikan kompor. Cara sendiri mengingat hari di mana ia mencoba menyiapkan bubur untuk yang sakit perut. Setelah kejadian itu, mereka berdua minta maaf. Ternyata sudah salah paham sebelumnya. Kedua orang tua mereka yang melihatnya tampak menyesal sudah membawa mereka berdua ke sini. Esoknya kedua besan ini menemui dokter anak mereka. Dokter menyarankan mereka membiarkan anak mereka di tempat lama pergi, memulihkan ingatan. Kemudian jadilah Jungyeol yang kebingungan datang ke kantornya. Tapi bosnya bilang Jungyeol bisa istirahat dulu sampai ingatannya pulih. Nara sendiri juga kembali ke kantornya. Ketika disapa rekan sutradaranya, ia tak mengingat pria ini. Malam itu diam-diam Jungyeol memperhatikan Nara dan Nara balik menatapnya, yang membuat Jungyeol malah salting. Nara malah menganggap Jungyeol terlihat manis. Esok paginya, Jungyeol yang sedang menyikat gigi tidak sadar masuk ke kamar mandi. Mereka terlihat melakukan memori lama yang sering mereka lakukan. Namun Nara kemudian sadar. Begitu pula dengan Jungyeol. Makin lama terlihat bahwa keduanya melakukan kebiasaan-kebiasaan lama mereka. Dan itu malah membuat adik Nara terlihat gusar. Diam-diam, keduanya pergi berkencan tanpa sepengetahuan adik mereka. Namun tetap saja ingatan mereka belum sepenuhnya kembali. Pulangnya, mereka makan bersama dan tampak akrab satu sama lain. Ketika hari hujan, mereka pulang bersama dan payung Nara tiba-tiba terbang. Kemudian Jungyeol berbalik memayungi wanita itu agar tidak basah. Tiba-tiba Nara yang melihat Jungyeol langsung menciumnya. Kedua pasangan ini kemudian mampir ke kedai milik Jungyeol. Siapa tahu bertemu teman-teman mereka, ingatan mereka akan kembali. Tapi karena terlalu banyak keduanya malah bermesraan di depan teman-teman mereka. Sampai mereka semua harus keluar dan membiarkan keduanya melakukan hubungan dulu. Adik Nara memberi kabar kepada ibunya bahwa kedua kakaknya itu tidak pulang. Ketika tiba-tiba ada bel berbunyi, Jungyeol masuk bersama teman-teman prianya. Seakan-akan ia tidak pulang semalam karena minum-minum bersama teman prianya itu. Nara juga ikut pulang bersama teman wanita. Dan mereka berakting seakan-akan mereka bertemu pagi ini. Adik Nara tampak tidak percaya jika mereka tampak asik bersenang-senang menelepon ibunya dan memberi bahwa bukti mereka berkumpul bersama. Dan rasanya seperti mereka melakukan pesta rumah baru. Untuk pasangan baru pula, seorang adik tidak sengaja memergoki kakaknya berduaan di kamar mereka. Ketika pria ini mengejarnya keluar, Jungyeol tidak sengaja terjatuh dan membenturkan kepalanya ke lantai. Tapi tiba-tiba ia terbangun dan memastikan kepada mereka bahwa tidak terjadi apa-apa. Namun yang aneh, Jungyeol malah terlihat seperti orang gila karena bicara sendiri. Lalu Jungyeol kemudian tiba-tiba pingsan begitu saja. Ketika Jungyeol dirawat, teman-teman dan adik mencoba membantu Jungyeol karena takut pria itu hilang ingatan lagi. Junior tampak baik-baik saja setelah benturan Junior itu. Terlihat dingin. Padahal Nara sudah begitu cemas melihat keadaan suaminya itu. Ketika pulang, ibu Nara meminta Jungyeol untuk keluar dari rumah mereka. Sedangkan untuk Nara sendiri, ibunya sudah menyiapkan tiket ke luar negeri agar keduanya tidak kembali menjadi suami istri. Ketika Jungyeol pulang, ia melihat Nara sudah menunggu di sana. Nara tahu ingatan lama Jungyeol sudah kembali. Itulah mengapa Jungyeol terlihat dingin kepadanya. Tidak terasa hari pengesahan perceraian mereka semakin dekat. Ketika Jungyeol kembali ke apartemen mereka, ia menemukan bola yang sebelumnya ditulis oleh Nara untuk mengajaknya melupakan kenangan buruk mereka dulu yang membuat mereka sampai ingin bercerai. Awalnya, pria ini menerima bahwa istrinya akan pergi ke luar negeri. Tapi malam itu, ketika ibunya membantu Nara membereskan barang-barangnya, ia menyadari anaknya itu sedih. Nara kemudian pergi menemui Jungyeol dan berkata kepadanya penerbangan Nara di 8 malam. Jungyeol awalnya tampak enggan menyusul Nara ke bandara karena ia masih ingat kejadian-kejadian buruk mereka. Tapi teman-temannya memaksa dan Jungyeol akhirnya yang masih bimbang pergi bersama mereka menyusul Nara ke bandara. Untunglah ketika Nara sudah akan berpisah dengan teman-temannya, Jungyeol berhasil menyusul Nara. Ia meminta maaf akan kesalahan-kesalahannya kemarin dan berjanji akan memperbaiki hubungan mereka. Tapi Nara kemudian berbalik dan malah masuk ke pintu keberangkatan. Jungyeol merasa kecewa karena ternyata pengorbanannya mengejar Nara sia-sia. Ketika ia akan pulang, tiba-tiba Nara memanggilnya. Nara pun pada akhirnya ingin kembali kepada Jungyeol. Menurut Nara, ingatan Jungyeol yang sudah kembali seharusnya tidak membuatnya menjauhi Nara karena Nara sendiri memilih melupakan kenangan buruk mereka dahulu agar hubungan mereka bisa diulang seperti sedia kala. Benar saja mereka pun akhirnya tidak jadi melaporkan perceraian mereka. Film pun selesai. Lanjut film berikutnya dan hanya di Snack Video.